tragedi tingkat tinggi. Kasihan ya. Baik, saudara, kita lanjut dengan video terakhir ya. Kita akan sampaikan tentang ulasan bahwa ternyata nih sebenarnya Robito Alawiyah itu sudah membuat antitesis. Tapi ya sudah kita bisa tebak lah ya, modal mereka itu apa kalau bukan cerita khurafat itu ya. Modal mereka itu apa kalau enggak kitab-kitab internal dari mereka yang sudah penuh interpolasi dan manipulasi cerita fiksi ya. Coba kita simak ulasan menarik dari Gus Roji. Luar biasa. Ini membahas tentang antitesis Robito Alawiyah, saudara ya, yang sudah kita pastikan rungkat ya. Nih kita simak ya. Nih mudah-mudahan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengomentari atau membantah atau mematahkan hujah-hujah daripada Robitoh Alawiyah. Sebagaimana kita ketahui, Robitoh Alawiyah menerbitkan sebuah buku yang berisi bantahan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi buku ini bisa dikatakan sebagai antitesis terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin sebenarnya, tetapi masih malu-malu untuk mengalamatkannya langsung kepada Kiai Haji Imaduddin. Alih-alih memberi judul membantah, buku ini adalah menjelaskan kepada umat. Jadi dia menghindari konflik sebenarnya, atau tidak menganggap kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan memang dilihat dari isinya, ini bukanlah bantahan terhadap poin-poin Kiai Haji Imaduddin, tetapi lebih ke poin-poin bicara sendiri menurut Kiai Haji Imaduddin. Jadi buku ini sudah dipelajari oleh Kiai Haji Imaduddin, dan memang buku ini tidak menjawab apapun dari tesis itu. Jadi buku ini memang ditujukan khusus untuk masyarakat, terutama para mukibin. Jadi seolah-olah tidak ada bantahan atau orang meragukan nasabnya itu. Padahal menurut Kiai Haji Imaduddin, nasabnya itu sudah mendekati jurang takdir yang tidak dapat dihindari. Itu nasab mereka adalah nasabun batilun, maudhu'un, mardudun, munqati'un. Nasabnya batil, palsu, tertolak, dan terputus. Baik, kita simak bagaimana tanggapan Kiai Haji Imaduddin terhadap buku Robitoh Alawiyah itu. Bab pertama berjudul Bersambungnya Keturunan Rasulullah Sampai Hari Kiamat. Menurut Kiai Haji Imaduddin memang betul keturunan Rasul akan terus ada sampai hari kiamat. Tapi yang asli, bukan yang palsu seperti Ba'alwi. Nasab palsu hanya akan mencoreng yang asli. Karena apa? Karena KW. Jelas kualitas beda, perangi beda, akhlak beda, sopan santun beda. Tidak sama dengan leluhurnya. Betul? Sampai sekarang pun masih begitu. Sifat-sifat gen itu akan menurun. Justru kalau kita membiarkan mereka yang bukan keturunan Nabi itu bebas mengaku-ngaku, maka sifat-sifat buruk ini, gen-gen buruk yang dari leluhur aslinya ini akan mencoreng nama Nabi, mencoreng, mempermalukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang kedua berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin ini lucu. Kenapa mereka bicara Ahlul Bait, bukan bicara tentang nasab mereka itu yang meragukan itu. Jadi seolah-olah kalau bicara Ahlul Bait itu berarti Ba'alwi. Ini juga pengaburan. Ini juga sudah dibahas oleh Bang Haji Roma Irama tentang klaim Ba'alwi kepada ayat-ayat Al-Quran yang bicara Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait itu tidak mencakup mereka. Apalagi nasabnya tidak nyambung. Itu sangat-sangat klaim yang ngawur. Kemudian bab ketiga tentang sikap seorang Ahlul Bait.
Jadi masih bicara ahlul bait itu mereka. Sikap kita sebagai ahlul bait ini harus begini. Padahal mereka bukan ahlul bait. Tetapi inilah doktrin yang sejak dulu diajar-ajarkan kepada keluarga besar Ba'alwi, bahwa kita ini keluarga Nabi ahlul bait. Jadi ini kesesatan ini. Sudah nggak nyambung kepada Kangjeng Nabi, maka ahlul bait juga diklaim sebagai mereka. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ahlul bait milik mereka. Enak emen. Kemudian bab keempat menerangkan sekilas tentang Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini juga klaim, karena di situ ada kata-kata al-Muhajir. Dari mana al-Muhajir? Al-Muhajir itu karangan mereka, jabatan atau gelar tambahan yang diberikan oleh mereka untuk menguatkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah. Hajaro yuhajiru fahuwal muhajir, orang yang hijrah ke Yaman. Jadi karena di narasi-narasi sebelumnya keluarga besar Ba'alwi itu menyatakan Ahmad bin Isa itu hijrah, maka diberi gelar al-muhajir untuk lebih menguatkan, meyakinkan orang. Padahal gelar Ahmad bin Isa itu sebelumnya di abad-abad 3-4-5 itu bukan al-muhajir tapi al-abah atau an-nafat. Jadi gelar ini tambahan dan tidak direkomen oleh para ulama terdahulu. Kemudian bab kelima tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nah, setelah memberikan gelar kepada Ahmad bin Isa sebagai al-Muhajir, maka ada juga Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Mereka menyematkan gelar imam untuk Ubaidillah. Dari mana keterangannya? Nambahin sendiri. Karena tidak ada orang bicara Imam Ubaidillah itu di abad 3, 4, 5, 6 itu. Ulama-ulama terdahulu tidak bicara Imam Ubaidillah. Imam dari mana? Siapa yang bicara? Ya keluarga Ba'alwi sendiri. Dan sudah dijelaskan berkali-kali oleh Kiai Haji Imaduddin, Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad bin Isa. Tidak ada bukti yang menyatakannya begitu di kitab abad 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Masih menurut Kiai Haji Imaduddin, buku Jawaban Robitoh, hujah-hujah yang meyakinkan masyarakat tentang ketersambungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih banyak ke narasi. Persuasi, narasi. Dulu kalau kita belajar bahasa Indonesia ada narasi, ada eksposisi. Narasi itu hanya menceritakan. Ada jenis tulisan argumentasi. Nah, jenis tulisan argumentasi ini adalah jenis tulisan ilmiah. Tetapi narasi lebih banyak menceritakan, mereportase, mengarang. Seperti sanggahan dari Robitoh Alawiyah bahwa untuk menjawab kegelapan malam di abad 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tidak ada tersebut atau disebut nama Ubaidillah, menurut RA begini. Walaupun nama Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab-kitab di abad itu 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa, tetapi dalam kurun waktu itu tidak ada ulama yang mengingkarinya, tidak ada yang membantahnya. Kalau kata Bapak Anhar Gonggong, diketawain aja, makanya saya ketawa. Loh kok bisa diketawain? Lah mau diingkari gimana? Emang tidak ada kabar beritanya, tidak ada keterangan nama itu disebutkan. Contoh, di tahun 40 sampai tahun 2000 misalnya, tidak pernah ada orang menceritakan anak Soekarno bernama Halilintar. Tidak ada satu buku pun menceritakan Soekarno punya anak Halilintar. Nama Halilintar itu baru muncul tahun 2020 yang ditulis seseorang bahwa Halilintar ini adalah anak Soekarno.
Maka keluarga Halilintar mengatakan, lihat, itu dari tahun 40 sampai tahun 2000 tidak ada satu buku pun yang menolak atau mengingkari Halilintar itu anaknya Soekarno. Lah iyalah, orang tidak pernah ada orang menyebut Halilintar anaknya Soekarno. Masa ada buku yang membantah atau ada orang yang membantah? Terdengar kabar pun tidak, apanya yang mau dibantah. Begitulah kira-kira logika dari RA menjawab, walaupun Ubaidillah tidak disebut, toh tidak ada ulama yang membantahnya, mengingkarinya. Ajur, ajur. Kemudian ada lagi alasan dari RA atau Robitoh, kenapa itu ada masa kegelapan seperti itu? Ubaidillah itu tidak terdeteksi, tidak terdengar, tidak ada goib. Itu menurut RA adalah maksudnya ihathoh atau mencakup keseluruhan, tidak dikarang dengan ihathoh atau secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Jadi Ubaidillah tidak ikut dicatat. Itu juga tidak manuk akal, tidak masuk akal. Masa dari 4 orang satu di ihathoh tidak dimasukkan dengan maksud hanya mencatat 3 aja. Kita maunya 3 aja, yang ini nggak usah, walaupun anaknya nggak usah ditulis. Itu juga logika yang tidak masuk akal. Ya kalaupun selera penulis hanya ingin menulis 3, tetap yang satu ditulis, cuman tidak lengkap. Mungkin dia saja, mungkin anaknya saja, tidak merambat sampai anak cucunya. Biasanya begitu. Kemudian alasan lain dari RA atau bantahan yang tidak masuk akal adalah seperti ini. Kenapa ada masa kegelapan abad 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nama Ubaidillah sama sekali off. Tidak ada. Bahkan Syekh Mahdi Rojai pun menyerah. Bahkan Syekh Ali Jum'ah pun menyerah. Yang master-master itu, apalagi yang ada di Indonesia, udah nyerah semua. Bahkan RA pun menyerah dengan mengatakan itu karena Ubaidillah itu mengasingkan diri, mengungsi, hidup sendiri jauh dari keramaian. Bagaimana kata Pak Anhar Gonggong? Diketawain aja lah. Di satu sisi mereka bilang keluarga Nabi dari Ubaidillah ini sudah terkenal, masyhur, syuhrah wal istifadhah, dikenal masyarakat sepanjang masa. Ketika ditanya kok nggak ada catatannya, kan dia mengasingkan diri, tidak ada yang kenal. aduh. Pertama ngomong orangnya dikenal, masyhur, tapi ketika ditanya kok nggak ada dalam buku-buku, dalam kitab-kitab sejarah, kan tidak ada yang kenal, mengasingkan diri. Loh, katanya masyhur, sekarang tidak ada yang kenal. Bahkan menurut Kiai Haji Imaduddin logikanya begini, anak-anaknya Ahmad bin Isa itu ada di kampung Roy, didatangilah ke kampung itu. Kalau sudah ketemu kakaknya, misalnya Muhammad, maka tentu dia bercerita adiknya si A, si B, si C, si D. Kalau dia hanya bercerita punya adik 2, ya udah, berarti Ubaidillah tidak masuk, karena pasti di satu keluarga itu pasti cerita ada lagi satu lagi. Tapi ini kan tidak. Ada lagi mengatakan kitab pegangan Kiai Haji Imaduddin Syajaratul Mubarakah adalah Syiah, tetapi dia juga meminta fatwa Syiah, yaitu Mahdi Rojai. Diketawain lagi. Wah, pokoknya sudah montang-panting, panik, dan ngawur akhirnya kan. Kemudian Robitoh menyatakan nama Ubaidillah tidak disebut dalam kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8. Bahkan dalam kitab tua Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kitab yang kemudian yang baru-baru ini menyebutkan bahwa Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa. Terus bagaimana sikap kita? Ya ketawain aja. Aduh. Kembali lagi tadi kepada anak Soekarno.
Ya nggak apa-apa, dari tahun 40 sampai tahun 2000 tidak ada orang menyebut Halilintar sebagai anak Soekarno. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dari tahun 2020 itu udah ada buku yang menjelaskan bahwa Halilintar itu anak Soekarno. Cukup itu aja. Terus dari mana itu referensinya? Itu buku tahun 2020 mengarang anak Soekarno itu Halilintar, sementara di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah satu kabar pun menyatakan anak Soekarno itu ada bernama Halilintar. Yang ada itu Guru, Guntur, Mega, dan yang sudah dicatat di kurun waktu itu. Tetapi dengan PD-nya keluarga Halilintar menyatakan tidak ada masalah, walaupun di tahun-tahun lama itu tidak dicatat, tapi tahun baru-baru ini buku-buku baru kan mencatat Halilintar itu anak Soekarno. Maksa ini namanya. Jadi logika Robito Alawiyah yang menyatakan tidak ada masalah di kitab-kitab lama tidak ditulis, di kitab baru kan ada. Kitab apa dia pegang? Ya kitabnya Ali Asyakran itu, Al-Burqatul Musiqah, kitab Rodul Jali, dan lain-lain kitab-kitab baru ini sampai abad 10, 11, 12, 13 sampai sekarang bejibun itu kitab-kitab yang menyatakan Ubaidillah itu keturunan Nabi, Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa, Ba'alawi itu keturunan Nabi. Bisa segudang itu kitabnya. Tapi itu kitab-kitab baru abad 10 dan sampai sekarang. Memang banyak, tapi tidak berarti apa-apa. Kemudian Robito beralibi bahwa penambahan anak itu biasa dalam kitab nasab itu, yang tadinya 5 menjadi 7, yang tadinya 3 menjadi 5, bahkan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti Ubaidillah ini boleh dong ditambahin, itu biasa katanya dalam kitab nasab itu. Waduh, nggak bisa begitu bos, kata Ki Haji Imad. Orang-orang menambahi itu bukan sekendak hati semau gue, ujuk-ujuk ngarang buku baru ditambahin langsung, tidak bisa begitu. Seperti tadi kita mengarang buku tahun 2020 ditambahkan nama anak Soekarno itu Halilintar semau gue, tanpa referensi, tanpa menukil kitab-kitab lama lagi. Tidak begitu. Tetap kitab-kitab nasab yang menambahkan anaknya seseorang itu ada referensinya di kitab-kitab terdahulu. Mungkin keterangannya ada 9, ada 5, ada 6. Nah itu tetap ada referensinya. Kitab-kitab lain menyatakan memang ada tambahannya. Tetapi Ubaidillah sama sekali blank, tidak ada satu kitab pun yang mereferensi atau memberi peluang anaknya Ahmad bin Isa itu lebih dari 3, atau ada yang hilang, atau ada yang belum diketahui keterangannya, itu tidak ada. Jadi tidak bisa begitu saja ditambahkan tanpa ada korina, tanpa ada petunjuk sejarah. Jadi asumsi RA ini untuk memaklumkan dirinya boleh ditambahkan seenaknya tidak bisa. Harus ada referensi. Entah itu kitab-kitab lain yang menyatakan ada peluang untuk ditambah, yang menyatakan ada anaknya yang hilang, menyatakan ada anaknya di suatu tempat yang tidak diketahui, menyatakan bahwa anaknya sebenarnya ada 4 dan seterusnya. Itu baru boleh diasumsikan begitu. Ini Ubaidillah itu blank, tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, argumen-argumen Robitoh untuk mempertahankan ketersambungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti dibahas di atas, itu banyak yang ngawur, yang gampang sekali dipatahkan. Kita tambahkan lagi, Robitoh mengatakan para ahli nasab pun tidak ada masalah membolehkan nama seseorang ditambahkan ke dalam keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama itu ada buktinya bahwa orang itu ada. Itu memang betul, orangnya harus ada. Tetapi bukti-bukti yang disodorkan RA bahwa Ubaidillah itu orangnya ada, ya di abad 9, 10, 11, abad-abad 4, 5, 6, 7, 8 mereka tidak bisa membuktikan Ubaidillah itu ada. Kemudian RA mengemukakan bolehnya menyambungkan nasab kepada Kanjeng Nabi lewat syuhra wal istifadhah. Sudah terkenal tadi, sudah diakui orang, kemudian lewat kitab-kitab nasab
kemudian lewat kesaksian orang di bawah sumpah, kemudian lewat iktiraf, pengakuan antar generasi, kemudian lewat ikrar, pengakuan ayah kepada anaknya. Dan Kiai Haji Imaduddin melihat cara penetapan nasab versi RA ini menukil dari kitab Rosail fi Ilmil Ansab karya Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi. Syuhrah wal istifadhah boleh memang untuk menetapkan seseorang itu keturunan Nabi. Sudah terkenal, sudah masyhur, sudah diakui orang-orang per generasi-generasi. Titik. Ternyata dalam kitab Rosail itu masih dijelaskan, tidak sampai di situ bos. Harus ada syarat lagi, ma'a adamil mu'arid, tanpa adanya orang mengingkari, tanpa adanya bukti-bukti yang menolak syuhrah wal istifadhah itu. Itu baru boleh, itu baru mulus. Tetapi nasab Ba'alwi ini, Ubaidillah ini, pertama syuhrah wal istifadhahnya telat di abad 9-10, kedua ada yang mengingkarinya, ada yang berlawanan dengan keterangan syuhrahnya itu. Apa itu? Di dalam kitab abad-abad sebelumnya, kitab-kitab terdahulu sudah menyatakan anak Ahmad bin Isa cuma 3. Masa mau ditambahi dengan alasan syuhrah? Tidak bisa. Nah, itulah yang menggugurkan syarat penetapan nasab lewat syuhrah wal istifadhah. Apa yang menggugurkannya? Ada keterangan yang membantahnya. Mau gimana lagi? Kemudian metode menggunakan kitab nasab yang dipakai RA dalam kitab Rosail disyaratkan juga nama baru dimunculkan. Seperti Mahdi Rojai memunculkan Ba'alwi di abad-abad ini, sekarang ini dia munculkan. Sah, boleh sebagai keturunan Nabi. Karena dalam kitab Rosail itu kalau sudah terkenal boleh dicantumkan. Tetapi kalau dibaca lagi kitab itu ada lagi syaratnya, alla takuna mukhalifatan lil usul. Enggak boleh melanggar kitab-kitab dulu. Enggak boleh melanggar informasi awal, informasi pokok, data primer yang sudah dikatakan dulu itu. Kembali lagi tadi kepada anak Soekarno, ujung-ujung kita mengarang kitab tahun 2020, mencantumkanlah nama Halilintar sebagai anak Bung Karno. Kalau buku-buku lama tidak ada yang menentang, tidak ada yang menyatakan anak Bung Karno cuman Guntur, Guru, Mega dan lain-lain itu, yang 9 itu, nggak apa-apa mencantumkan nama Halilintar, tidak ada masalah. Tetapi karena sudah ada keterangan nama-nama anak Soekarno yang usul, yang informasi awal primer itu tidak ada Halilintar, maka pencantuman nama Halilintar baru ini tidak bisa diterima. Masa mau begitu saja diterima? Anak baru ini data awalnya pun tidak ada. Begitulah kenekatan Ba'alwi untuk mengakui diri mereka sebagai cucu Nabi. Jadi yang kemarin itu Mahdi Rojai itu yang diminta fatwanya oleh Ba'alwi itu metodenya ngawur itu tadi. Mahdi Rojai dengan sembrono mencantumkan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi berdasarkan keterkenalan di abad 9, 10 dan seterusnya sampai sekarang. Tetapi dia tidak memperhatikan kaidah an la takuna mukhalifan lil usul. Dia tabrak aja, walaupun di abad-abad sebelumnya menyatakan Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa, enggak masalah, dia tabrak aja. Itu kan nekat namanya, menabrak itu. Tidak ada jalan, tidak ada jalurnya, diserobot ya nabrak. Seperti tadi itu, nekat saja, pokoknya Halilintar ini anak Bung Karno, titik. Ya nggak bisa diterima karena buku-buku yang lain banyak dikarang orang tidak ada nama Halilintar, tapi si pengarang itu memaksakan, ya diguyuh pitik lagi itu. Kemudian Kiai Haji Imaduddin menjelaskan pula isi dari kitab Rosail fi Ilmil Ansab yang gagal dipelajari secara full oleh Ba'alwi. Salah satunya syaratnya lagi, alla takuna zoniyad dilalah alal maksud. Jadi tidak boleh hanya dugaan saja, tetapi harus qat'i,
harus ada penguatnya, keterangan kitab-kitab yang menguatkannya. Tetapi pengisbatan Ubaidillah itu zoni, sangkaan atau dugaan saja. Oleh siapa? Oleh Habib Ali Asyakron. Jadi dia juga hanya menduga-duga. Apa bahasa dari Habib Ali Asyakron dalam kitabnya? Beliau mengatakan waqad fahimtu mimma taqaddama, dan aku mengambil kesimpulan atau memahami dari bacaan yang lewat itu di kitab lama itu bahwa kemungkinan annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwa Ubaidillah itu adalah Abdullah. Oh iya, ternyata nama Ubaidillah pun tidak ada dalam kitab-kitab lama pun. Dari penelitian Habib Ali Asyakron tidak ada nama Ubaidillah, adanya Abdullah. Nah, ini mirip-mirip nama nih. Ya udah, kemungkinan ini Abdullah ini adalah Ubaidillah karena mirip namanya. Kok ini mah Ubaid, ini mah Abad? Ya, karena dalam bahasa Arab itu nama mirip-mirip bisa dirubah, namanya tasgir untuk tawadu katanya. Oh, jadi ternyata nama Ubaidillah di kitab As-Suluk pun yang abad ke-7 yang dijadikan alasan Habib Ali Asyakron menyambungkan Ba'alwi ke Kanjeng Nabi, ternyata bukan nama Ubaidillah, Abdullah. Dan dia hasil menduga-duga, menyangka-nyangka. Jadi nama Ubaidillah tidak ada sejak abad ke-7 pun tidak ada. Hanya mirip, tetapi kemudian dihubung-hubungkan. Dia juga menduga-duga saja. Ini yang krusial. Sudah mah nama enggak sama, hanya diduga-duga saja dengan alasan mirip saja. Kemudian ada lagi alasan Rabi'ah Alawiyah. Kenapa ada zaman kegelapan itu? 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelap gulita. Tidak ada keterangan sedikit pun tentang Ubaidillah. Ternyata kata Rabi'ah dan Ba'alwi, kitab nasabnya pada hilang di abad-abad itu. Bagaimana kata Pak Anhar Gonggong? Ketawain aja. Di abad di 500 tahun itulah kitab-kitab nasab hilang, terbakar, dicuri orang, pokoknya musnah. Baru kemudian abad 13 muncullah kitab Ar-Raudhul Jali, bahwa Ubaid itulah anak Ahmad bin Isa. Kitab baru itu. Bahkan Kiai Haji Imaduddin menyatakan kitab Ar-Raudhul Jali itu juga adalah kitab palsu, dicetak berdasarkan manuskrip palsu tulisan Hasan Muhammad Qasim, tetapi diatribusikan atau diakukan sebagai karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Tanpa menyebutkan kitab itu pun palsu, tetap saja itu kitab baru. Apalagi ini palsu, tambah parah. Jadi bagaimana logika tadi itu anak Bung Karno itu? Ya dulu kan tahun 40 sampai tahun 2000 itu kitab-kitab yang bercerita tentang halilintar anaknya Bung Karno itu hilang semua, dibakar orang, dicuri orang, dikubur. Masuk akal nggak itu? Namanya kitab ditulis oleh orang banyak, ditulis oleh para penulis, nggak mungkin dibakar, dipilih-pilih hanya yang bercerita tentang halilintar anak Bung Karno diambil kemudian dibakar atau dihilangkan, tidak bisa. Kemudian kata Rabi'ah juga menyatakan kitab-kitab yang menyatakan Ubaidillah Ahmad bin Isa itu ratusan, banyak sekali, bejibun, kok masih ragu. Kata Kiai Haji Imaduddin, lah iyalah wong kitabnya itu kitab-kitab baru, mau ditulis ratusan kitab pun bisa saja untuk mendukung kitab-kitab yang ada itu. Ya gak ada artinya lah. Seperti kembali lagi tadi kepada halilintar, mulai tahun 2020 sampai 2024 orang masif mengarang kitab halilintar anaknya Bung Karno, mengarang buku Anak yang Hilang dari Soekarno, mengarang buku lagi Soekarno ternyata punya anak bernama Halilintar, mengarang buku lagi Ditemukan Anak Soekarno yang Hilang bernama Halilintar, mengarang buku lagi, terus. Dan terakhir tentang tes DNA, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Pak Alwi sudah mengharamkan tes DNA. Tidak boleh
dan tidak akurat untuk memastikan nasab. Terus gimana ini? Apakah kita harus ketawa lagi? Ya ketawain juga, karena pernyataan ini juga ngawur. Pakar-pakar menyatakan DNA itu bisa ditelusuri dari jalur laki sampai bahkan Nabi Adam, dan ditemukan penelitiannya haplogrup orang Arab adalah J1. Dalam kitab ilmu nasab pun sudah dikemukakan, yaitu dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab karya Khalil bin Ibrahim, menyatakan bahwa DNA bisa membongkar kepalsuan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ba'alwi pasti kesindir ini. Jadi di kitab nasab pun sudah dibolehkan, bahkan dengan percaya diri pengarangnya mengatakan ini bisa membongkar orang-orang yang mengaku-ngaku. Dan seperti telah diadakan tes DNA pada klan Ba'alwi, mereka tidak berhaplogrup C1, artinya tidak sama dengan orang Arab. Mereka bukan keturunan Arab. Dan ini memang sudah diteliti oleh pakar filologi bahwa mereka berbeda dengan Al-Hashimi, Bani Hashim. Mereka adalah orang-orang Hadramaut itu Al-Qahtoniun, memang tidak sama dengan Arab. Jadi kesimpulannya bagaimana buku Rabithah Alawiyah ini? Kesimpulannya adalah tidak bisa membuktikan, tidak bisa memberikan argumen bahwa mereka keturunan Nabi. Argumentasinya lemah, ngawur, banyak yang lucu, yang harus diketawain. Dan tidak mampu menjawab tesis yang diajukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan tetap kegelapan itu masih menyelimuti. Jadi dengan ketidakberdayaannya mereka ini mencari argumen-argumen untuk menyingkap kegelapan itu, seharusnya mereka, kata Kiai Haji Imaduddin, ya sadarlah bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian proses menguliti kitabnya RA ini, proses merujak kitabnya RA ini yang sungguh-sungguh sangat dangkal dan lemah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan ini bukan asal bantah saja, memang secara ilmiah sudah dijelaskan proses-prosesnya, sudah dijelaskan kenapa lemah, sudah dijelaskan kenapa tidak bisa diterima. Jadi bukan asal menolak ya Kiai Haji Imaduddin, tapi memang sudah melalui kaidah-kaidah keilmuan yang memang tidak bisa diterima argumentasi dari Ba'alwi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu ya, jadi sangat jelas sekali bahwa nasab Ba'alawi benar-benar bukan keturunan Rasulullah. Jadi kalau hari ini masih ada yang percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, maka kita sampaikan bahwa otaknya, logika akal sehatnya, pikirannya, nalarnya nggak normal. Keracunan apa? Doktrin dari Habib Ba'alawi ya. Oleh karena itu bagikan video ini seluas-luasnya kepada masyarakat, handetolan teman-teman Anda, saudara Anda, supaya saya ingin mereka tambah yakin gitu ya, tambah yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi masalah perdebatan nasab ini selesai. Sebenarnya menurut kita ini sudah selesai. Ya, apa kesimpulannya? Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ya kalau dia mau mengaku-ngaku ya silakan aja, tapi nggak usah percaya mereka tanpa bukti, kecuali dia kemudian datang membawa bukti bahwa dia memang asli keturunan Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW. Selama mereka tidak bisa menunjukkan bukti, rasanya orang yang normal, otaknya, nalarnya masih sehat, rasanya nggak akan percaya kalau tanpa bukti ya. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf ya, tidak semua komentar bisa saya bacakan ya. Tapi yang pasti mohon dibantu bagi yang belum menekan subscribe pada channel kita ini, Newsclan Official.
Ya mohon untuk ditekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk kalian supaya mendapatkan notifikasi ya dari kita ya kan. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang tercerahkan, semakin banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang mendukung perjuangan tesis Ki Haji Madidin Usman Al-Bantani. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!